dan selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan pembinaan Merijen yang akan kita laksanakan besok ya. Yang saya laksanakan besok malam sekitar pukul 00.15 naik pesawat Cebu Airlines. Peristiwa kejadian kegiatan pengawalan yaitu pemindahan warga negara Filipina atas nama Merijen dari wilayah Yogyakarta ke Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta. Pada hari Minggu 15 Desember tahun 2024 dilaksanakan pemindahan warga binaan Merijen dari wilayah Yogyakarta ke Lapas Perempuan kelas 2A Jakarta dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Hari Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, tim tiba di Lapas Perempuan kelas 2 Yogyakarta. Pukul 22.45 waktu Indonesia Barat dilaksanakan pengecekan administrasi dan serah terima berkas warga binaan atas nama Merijen dan disaksikan oleh Wakajati Yogyakarta dan rekan-rekan media. Yang pembawaan masuk ke dalam mobil tahanan di Jenpas. Yang keempat, pukul 23.00 tim dan warga binaan atas nama Merijen menuju Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta dan diikuti dengan satu mobil kejaksaan Gunung Kidul. Penerimaan narapidana atas nama Merijen di Jakarta pada hari ini ya, Senin tanggal 16 2024 di Lapas kelas 2A Jakarta. Yang pertama, berdasarkan surat PLT Direktur Jenderal Pemasarakatan nomor .2 pas datar PK .05.05 datar 2540 tanggal 13 Desember tahun 2024 perihal persetujuan izin pemindahan narapidana atas nama Merijen ke Lapas Jakarta. 2. Berdasarkan hal tersebut, Kepala Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta. Yang pada hari Senin tanggal 16 Desember tahun 2024 pukul 7.30 WIB, satu orang narapidana atas nama Merijen beserta 5 orang petugas pengawalan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan diterima langsung oleh Kalapas Perempuan kelas 2 Jakarta. Yang keempat, Kasibin Adik Lapas Perempuan kelas 2A Jakarta melaksanakan pengecekan kondisi kesehatan narapidana oleh dokter tim medis dan dilanjutkan dengan melaksanakan pengecekan administrasi berkas narapidana atas Merijen oleh petugas registrasi. Yang kelima, selanjutnya dilaksanakan penandatanganan berita acara serah terima dari Dijenpas ke Lapas Perempuan Jakarta dan disaksikan langsung oleh Kadipas Kanwilkumham DKI Jakarta serta Asisten Perempuan Jakarta dan Tindak Pidana Umum dari Kejaksaan DIY beserta timnya. Yang keenam, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pengecekan administrasi berkas narapidana dan atas nama Merijen dan diarahkan ke bagian pengamanan administratif Kantip dan dilakukan pengecekan kembali barang-barang bawaan narapidana untuk dicatat dalam buku penitipan barang serta menempatkan kamar hunian dan narapidana wajib mengikuti kegiatan mapaling di lingkungan Lapas kelas 2 Jakarta.
Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, terkait dengan pemindahan Marijen. Sekali lagi saya tekankan, untuk travel dokumen, tiket sudah disiapkan semua oleh kedutaan, tinggal mungkin besok malam sekitar jam 00.30 yang bersangkutan akan kita pindahkan ke lapas yang ada di Filipina. Mungkin itu sementara dapat sampaikan. Marilah kita lakukan diskusi apa-apa yang teman-teman media ingin tanyakan kepada kami. Di sini kami ada didamping oleh staf khusus dan mungkin juga ada penjelasan dari Pak Kapa. Beliau adalah staf khusus bidang hukum internasional di Kemenko. Silakan Pak. Ya, sebentar dulu. Sebentar, nanti silakan Pak. Terima kasih. Tadi penjelasan kronologi pemulangan Bali 9 dan Marijen, rencana pemulangan Marijen. Sebelum kita buka tanya jawab, nanti ada penjelasan dulu dari Pak Stafsus Kafah mengenai teknis kemarin perundingan dengan Australia dan Filipina. Apa yang dibahas kedua negara, mengapa Filipina lebih dulu, kemudian Bali 9 yang pulang duluan, seperti itu nanti Pak Kafah akan menjelaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan pers, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang dijelaskan mukadimah tadi oleh Pak Surya selaku PLT Deputi Imigrasi dan Permasyarakatan, ada dua transfer of prisoner yang kita lakukan, yaitu Bali 9 dari Australia dan juga Filipina. Saya akan jelaskan pertama dari yang Australia terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, kronologis itu bisa ditarik simpul sejak tanggal 7 November, surat yang diberikan pemerintah Australia kepada Menko Hukum HAM dan IMIPAS, Profesor Yusril Izzah Mahendra. Selanjutnya kita mengadakan pertemuan yang teman-teman hadir juga saat itu, tanggal 3 Desember, di mana Minister of Home Affairs Tony Burke came to Indonesia. Mereka datang dan kita berdiskusi bersama, dan pada saat itu pula kita terus melanjutkan rangkaian diskusi ini sampai lengkapnya di minggu-minggu yang lalu, yang mana saya sendiri juga turut untuk hadir di setiap pertemuan tersebut. Dan pada akhirnya tanggal 13 kita bisa menyimpulkan segala macam. Kebetulan saat itu waktunya pas di penghujung minggu, yaitu hari Jumat ya, 13, di pas media dan sebagainya. Kebetulan juga permintaan kita semua untuk melakukan practical arrangement ini, pengaturan praktis ini bersama dengan pihak Australia dilakukan secara bertahap. Yang pertama tadi negosiasi, yang kedua tadi dijelaskan oleh Pak Surya proses pemindahannya. Tadi seperti kita ketahui 3 dari 5 narapidana asal Australia ada di Surabaya, di Malang, dan di Bangli. Kalau tidak salah saya dengar tadi dari Pak Surya. Nah, 3 ini melalui serangkaian proses perjalanan darat menuju lapas Bali di Kerobokan untuk disatukan, memudahkan proses mobilisasi di tanggal 15, yaitu tepatnya kemarin, di mana pukul 10 pagi mereka berlima dilakukan serah terima yang dilakukan oleh Direktur Narapidana beserta jajarannya, Bapak RWD, kepada pihak Australia yang diwakili oleh Minister Council Home Affairs sekaligus Regional Director Southeast Asia, yaitu Ibu Lauren Richardson namanya,
dilakukan serah terima dan berangkatlah di pukul 10 itu. Dan setelah kita mendapatkan kabar sekitar pukul 2 waktu Darwin ya, mereka sudah tiba. Tapi begini, prinsipnya adalah pemindahan ini memindahkan tahanan menuju tempat tahanan atau rehabilitasi mereka. Jadi transfer of prisoners ini dilakukan berdasarkan dengan practical arrangement. Dan sekali lagi, ini hanya memindahkan tahanan, narapidana-nya. Oleh karena itu statusnya tidak hilang. Mereka tetap narapidana dan melanjutkan opportunity atau proses-proses rehabilitasi dan tahanan dan lain sebagainya. Pun begitu untuk yang case kedua, yaitu Mary Jane dari Filipina. Mary Jane ini juga sama, namun agak sedikit lebih cepat prosesnya, karena di tanggal berapa itu Wakil Menteri Hukum yang hadir? Rasanya 2 minggu yang lalu ketika Vice Minister of Law and Justice, ya, Wakil Menteri Hukum dan Kehakiman Filipina hadir. Kita bernegosiasi tanggal 6 Desember, everything's clear, dan tanpa negosiasi lebih lanjut, sehingga kita bisa insya Allah melakukan transfer, perpindahan ke negara asalnya besok atau Rabu malam ya, sekitar pukul 2 malam. Rabu dini hari. Nah, kira-kira itulah gambarannya yang kita bisa berikan saat ini. Selanjutnya, feel free, feel free kalau ada pertanyaan, or if you have any further questions, please feel free to ask. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Saya akan bicara bahasa Inggris. Yep. Thank you. Compared to Mary Jane's case, where the Indonesian government has kept the public updated throughout her transfer from Jogja to Jakarta, the 5 members of the Bali 9 were transferred out of Indonesia in secret, with the media not told until they were back in Australia. Was this the Indonesian government's idea, or was it the Australian government's idea to do it all in secret? Well, I think it is one of the important questions. There is a difference between the transfer of prisoners for Australia and Philippines. It is actually not a different treatment, but on the request of the Australian government that they need to make everything gone well, and also we want to make sure that negotiation also keep update and everything is safety, because the number is for 5 people, and there was also a shift between from one facilities, as I said, from Surabaya and Malang to another facilitation in Bali, in Kerobokan. So that's the nature of the difference. And for Mary Jane, actually, because we still have plenty of time, so everything is open. So no problem about everything. We can discuss and we can share every information you need. Thank you. Tadi jadi wartawan dari pihak Australia menanyakan kenapa katanya ada perbedaan antara proses transfer yang dilakukan terhadap pihak Australia dan pihak Mary Jane di Filipina. Saya jawab tadi bahwa begini, kebetulan ini merupakan satu hal yang penting karena yang pertama ini adalah request dari pihak Australia karena mereka ingin memastikan ada kelancaran, dan juga di saat yang sama kami saat itu sedang melakukan negosiasi proses penyusunan practical arrangement, pengaturan praktis, sehingga perhatian kami tersedot saat itu untuk melakukan perundingan dan lain sebagainya. Di satu sisi juga proses harus tetap jalan, di mana napi dari Malang, dari Surabaya, dari
Bangli harus tepat waktu dia tiba di Kerobokan Bali supaya bersatu dengan dua tahanan lainnya untuk memudahkan mobilisasi. Nah, mengapa Mary Jane different? Karena kebetulan Mary Jane itu tidak melalui serangkaian proses yang cukup panjang di antara kita. Jadi selesai dan waktunya panjang pula, tidak di akhir waktu seperti kemarin Jumat ya. Jadi kita memiliki banyak waktu untuk sharing dan untuk berbagi informasi. Saya kira itu sementara. Pak, untuk follow up pertanyaan dari yang Australia, Pak, Bapak tidak menjawab sekresinya. Bapak cuma menjelaskan kronologi setelah semuanya terjadi. Ini menimbulkan pemikiran bahwa Indonesia benar-benar di bawah tekanan dari pemerintah Australia. Saya kira tidak. In English, please. Please in English. I will answer in Indonesia and English. Yes, please. Thanks. Saya kira tidak ada tekanan sama sekali. Kita sama berdiri tegak dan patut digarisbawahi bahwa transfer ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ini murni adalah niat baik. Saya garisbawahi sekali lagi, saya highlight sekali lagi. Niat baik Presiden Prabowo untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan sekaligus untuk menghormati hubungan antara kedua negara. Dan patut diingat bahwa proses permintaan atau permohonan 5 tahanan Bali 9 ini sudah sejak dahulu tahun 2005, bahkan tahun 2015 itu ada beritanya kan sampai saat ini bahwa 5 atau 6 Perdana Menteri Australia request bermohon kepada pemerintah Indonesia. Hanya saja mungkin takdirnya pada saat Bapak Presiden Prabowo saat ini bisa kita kabulkan. Dan selanjutnya juga harap diingat bahwa mereka sudah melalui serangkaian proses panjang tahanan selama 19 tahun. Nah, tidak ada secrecy di situ. Tidak ada hal-hal yang ditutupi dan lain sebagainya. Hanya saja untuk memastikan kelancaran. Menurut pihak Australia, mereka ingin di sana, di Australia tidak ramai. Itu saja. Dan kita juga sebagai sahabat yang baik, sepanjang mereka mengikuti permintaan kita, menghormati kedaulatan negara kita, dan aturan hukum yang sudah diputuskan pengadilan, why not? Kenapa tidak? Well, I'll answer in English. There is no basically secrecy between this agreement between Australia and Indonesia. It is just a way of thinking for getting consent without any troubles. We want to make it sure that everything goes well and everything nothing happened in the process of transfer. And also, there is no win between Indonesia and Australia. Both countries respect each other. And for Indonesia, for us, as long as Australia continue the status of those 5 prisoners, it is similar they do respect our sovereignty. Jadi pada dasarnya kedaulatan kedua negara ini adalah hal yang sangat kita pertimbangkan. Terima kasih. Pak. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pemulangan Mary Jane, kalau tiket, kalau sekarang kan tanggal 16 kan, besok tanggal 17. Nah, tiketnya tanggal 18 karena jatuhnya di jam 12.15, kan sudah hari besoknya. Berarti besok mungkin sekitar jam 10-an kami sudah membawa ke Bandara Soekarno-Hatta. Apakah terbuka Pak buat wartawan untuk motret atau mendokumentasikan? Sangat terbuka Pak. Ini kan sudah kita buka juga saat ini Pak. Ya, tempatnya di mana Pak? Di sini atau di bandara atau di mana? Di bandaran dia Pak. Di bandaran ya Pak. Maksudnya? Bisa langsung ke bandara. Nanti kita ketemu di bandara aja besok. Jam berapa Pak kira-kira kita harus sampai bandara Pak? Iya. 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 Iya.
Siap. From the Philippines, can I ask in English, please? So this is a confirmation that Mary Jane is going home at 12:50 a.m. December 18, Wednesday morning. So this is a confirmation. This is confirmation, absolutely right. Thank you. So officials from the Philippines are coming to pick up Mary Jane. Yes, from the Embassy of Philippines coming to pick up Mary Jane, the similar way as Australia did to 5 members of Bali 9. Is there a way for us or a time where we can see and interview Mary Jane before she leaves for the airport? We cannot guarantee because we are here in the central of activity, but if the journalists might be able to see directly in place, I think there is a probability. So in the airport, we are allowed to go inside and interview her, or at the prison facility where she is at the moment. Would it be possible? Well, of course, I don't know exactly, but as your effort as journalists, everything is possible. Okay, another question, please. Since if you might be aware that there are calls for clemency in the Philippines, as soon as she arrives in the Philippines, what's the reaction of the Indonesian government if and when the president grants her immediate clemency? I think our task now is to make sure that there is a good transfer between Indonesia and Philippines. And after that, the Philippine government must respect our sovereignty by way of respecting our, our court decision. So the status hasn't changed, but after that, it depends on the decision taken by the Philippine government. Tadi Bapak mengatakan bahwa 5 atau 6 Perdana Menteri Australia sudah mengajukan request untuk transfer of prisoner. Tapi baru pemerintahan Presiden Prabowo ini hal itu bisa dilaksanakan. Apa dasarnya Pak Presiden Prabowo melakukan ini, apalagi beberapa analis mengatakan bahwa ini kita tidak punya cukup dasar hukum untuk melaksanakan ini. Yang jelas, Presiden punya diskresi kebijakan untuk ini, dan juga Undang-Undang Nomor 22 tentang Permasyarakatan Pasal 45 ayat 1 itu memungkinkan untuk terjadi transfer of prisoners, yaitu mobilitas atau perpindahan narapidana ke negara lain dengan adanya perjanjian. Itulah tadi kita sebutkan perjanjian kita itu dalam bingkai practical arrangement, pengaturan praktis. Walaupun di ayat 2 pasal 45 ayat tersebut digarisbawahi bahwa harus ada undang-undang berikutnya. Jadi sah-sah saja dari 2 dimensi, ada payungnya, payung kebijakan maupun payung dari pasal tersebut. Nah, oleh karena itu yang menjadi concern di sini adalah nilai-nilai kemanusiaan, dan mereka sudah menjalani 19 tahun lamanya di Indonesia, dan yang paling penting komitmen daripada Australia untuk mengakui kedaulatan hukum Indonesia atau putusan pengadilan Indonesia. Pak, Gita dari AFP, Pak, mohon bertanya, setelah Australia dan Filipina, apakah sudah ada update atau progres mengenai pembicaraan dengan Perancis terkait terpidana Sergei Atlaoui, dan mungkin juga yang dari UK, Pak, Lindsay Sandiford? Terima kasih. Sampai saat ini belum ada progres untuk Prancis dan UK, tapi segera as soon as possible pasti akan ada progres. Ada beberapa negara sebenarnya, ya, termasuk UK, termasuk Prancis, terakhir Arab Saudi juga kemarinnya, tapi Iran juga, tapi itu akan dilakukan mungkin di awal tahun ini.
Pak, Tahun depan, sorry ya. Pak izin bertanya, Renata dari Kompas TV, ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk penegasan aja dari alasan mengapa kemudian pemerintah ini melakukan pemindahan narapidana Bali 9. Ini sebenarnya juga menyasar pertukaran narapidana Indonesia atau sebenarnya apa sih Pak alasannya? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu terkait dengan pemulangan napi narkoba ini sebenarnya apakah sudah sesuai dengan target pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia? Terima kasih. Pertama, harap diingat, prinsip yang saya garis bawahi tadi adalah reciprocal, timbal balik. Jadi dengan adanya transfer of prisoners ini, nanti pada gilirannya juga, treatment yang sama akan dilakukan oleh negara bersangkutan kepada kita. Itu pertanyaan nomor 1. Yang kedua, komitmen pemberantasan narkoba. Tentu dong, kita pasti akan terus bangsa kita melawan narkoba. Makanya di highlights, di garis bawahi, dalam penekanan arrangement itu, mereka harus menghormati putusan pengadilan kita, sovereignty, kedaulatan daripada negara Indonesia, di mana kita tidak mengubah status narapidana tersebut. Mereka tetap melanjutkan, tidak ada beda, hanya perpindahan sentence saja, tempat penjaranya ke negara masing-masing. Pak, saya Pak Karuni dari Sydney Morning Herald. Yes. Pertanyaan saya soal prinsip resiprokal. Tadi Bapak sudah singgung sebetulnya. Tapi apakah di kemudian hari kalau kita minta untuk WNI kita di tahanan Australia untuk dipulangkan ke Indonesia, Australia wajib memenuhi permintaan itu? Seyogyanya, ya seyogyanya. Namanya prinsip resiprokal. Artinya subjeknya di situ adalah timbal balik delik hukumnya. Treatment yang sama harus dilakukan oleh negara bersangkutan. Individu pun dalam prinsip itu harus melakukan treatment yang sama satu sama lain. Apalagi ini hubungan antar kedua negara. Dan kita bisa baca kemarin kan statement dari Perdana Menteri Australia bahwa mereka sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo dan berkomitmen melanjutkan opportunity for rehabilitation bagi 5 tahanan tersebut. Jadi di sini semuanya berjalan dengan baik dan semestinya. Pak, saya Steven dari kantor berita EV. Tadi kan ini semua dalam kerangka practical agreement gitu Pak. Ya. Apakah ada di masa depan untuk sebuah perjanjian yang lebih solid gitu Pak, seperti ekstradisi gitu dengan Australia atau Filipina. Kemudian yang mengenai resiprokal itu ada satu narapidana di Filipina, narapidana Indonesia penyelundup senjata ke OPM, apakah itu akan direncanakan untuk diminta balik ke Jakarta gitu Pak? Terima kasih. Everything possible in the future. Apapun bisa dimungkinkan terjadi di masa depan. Prisoner exchange, tidak hanya pemindahan tapi pertukaran narapidana dan lain sebagainya. Semuanya memungkinkan, termasuk tadi yang dikatakan mungkin ada yang penyelundupan yang ditangkap di Filipina, kemungkinan bisa juga, tergantung perkembangan zaman ke depan. Oke? Cukup ya? Ya. Teman-teman sekalian, untuk teknis besok Mary Jane akan diterbangkan ke Filipina, sedang dibahas teknisnya dengan petugas khususnya pengamanan terkait. Nanti kita update. Kebetulan di Kemenko ini ada grup wartawan, nanti detailnya di situ nanti di share. Teman-teman wartawan standby di terminal 3 ya. Terminal 3 jam berapa nanti kita kabarkan seberapa jam sebelumnya biar teman-teman standby. Nanti kita usahakan, saya tidak janji. Oh, terminal 2, maaf. Nanti ada detailnya. Nanti kita usahakan, saya tidak janji, tapi ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit teman-teman bisa mewawancara Mary Jane nanti di bandara. Ya kan? Nanti sebelum dia berangkat, kemarin juga waktu di Yogyakarta sebenarnya sempat teman-teman di sana sempat ada beberapa kalimat yang disampaikan Mary Jane seperti itu, dan nanti kita akan upayakan ada 10 sampai 15 menit teman-teman bisa berinteraksi lah dengan Mary Jane di Terminal 2 Bandara.
Nah itu sampai saat ini belum ada teknisnya karena memang masih persiapan dan bagaimana siapa yang harus mengawal berapa banyak itu seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman media semua.